Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Presiden Prabowo Subianto hadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang di kantor Bappenas Jakarta. Selain dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kegiatan Musrenbang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah. Dalam sambutannya Presiden menekankan pesan soal pentingnya pembangunan ekonomi. Prabowo juga memberi pesan soal peran pemerintah kepada rakyatnya. Pendiri-pendiri negara ini menghanut faham bahwa perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat. Pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus menjadi pengelola, pemerintah harus memanage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia. Apa saja pesan penting Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbang Nasional hari ini? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, apa saja yang ditekankan Presiden Prabowo yang juga disebut menyinggung soal penegakan hukum terkait kasus korupsi? Ya, Cynthia, tampaknya dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto menekankan posisi pemerintah di hadap penegakan hukum, yaitu adalah tegas. Kalau secara korupsi, secara spesifik soal korupsi, ya tadi menyinggung soal adanya kasus dugaan korupsi yang kerugiannya sampai ratusan triliun rupiah, tapi vonisnya ringan. Kalau mengutip pernyataan Presiden, tadi ia bilang para hakim kalau kasusnya sudah jelas, kemudian para pelakunya sudah terbukti bersalah, apalagi merugikan negara sampai ratusan triliunan rupiah, vonisnya jangan ringan-ringan. Karena hal ini menurut Presiden dapat menimbulkan citra yang buruk bagi pemerintah, terutama Presiden. Apalagi masyarakat saat ini sudah lebih paham soal hukum, lebih paham juga soal penegakan keadilan. Ia bahkan tadi Presiden juga membandingkan adanya kasus pencurian ayam yang dilakukan oleh rakyat kecil, rakyat miskin, tapi justru mendapatkan vonis yang berat ditambah adanya intimidasi. Oleh karena itu Presiden tadi menyinggung ataupun juga meminta kepada Menteri IMIPAS dan Jaksa Agung terkait kasus korupsi yang tadi merugikan negara sampai ratusan triliun rupiah untuk bisa diajukan banding, bahkan menuntut sampai 50 tahun penjara. Kita dengarkan dulu pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto soal ini. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Menurut Presiden ini bisa jadi momentum yang pas bagi pemerintah untuk melakukan bebenah diri. Jangan sampai bebenah ini dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang membenahi pemerintah sehingga pemerintah harus evaluasi diri. Pemerintah harus melakukan hal yang lebih baik lagi. Karena kalau kita juga mundur ke belakang, tampaknya ini menjadi rangkaian klarifikasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal yang pada beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto ketika kunjungan kerja ke Kairo, Mesir sempat menyinggung soal pengampunan bagi koruptor selama ia mengembalikan kerugian negara. Yang kemudian tampaknya juga diterjemahkan oleh Kabinet Merah Putih untuk melakukan atau memberikan abolisi
amnesti, gerasi, bahkan juga sempat ada isu pemberian denda damai bagi koruptor. Tapi tampaknya ini yang mau ditegaskan, mau diklarifikasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemarin juga pada hari Sabtu di perayaan Natal Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kalau Presiden tidak memaafkan koruptor. Ia hanya mendorong agar koruptor bertaubat secara agama, kemudian juga mengingat kalau korupsi ini merugikan ratusan juta masyarakat Indonesia. Artinya Presiden Prabowo Subianto sekali lagi mau menguatkan kembali posisinya, memastikan posisinya di hadapan hukum, yaitu tegas dan tidak tebang pilih. Kalau kita juga ingat ketika pertama kali dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 di DPR RI, ia juga menegaskan soal pentingnya penegakan hukum yang tegas, kemudian juga dalam beberapa kesempatan bertemu dengan pihak-pihak lain di istana seperti investor dari luar negeri. Ia menyebutkan kalau korupsi yang menyebabkan kerugian negara, apalagi menghambat pemasukan negara seperti investasi, itu tidak bisa diberikan ampun. Artinya penegakan yang tegas ini yang mau dipatri di pikiran para publik di awal pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, kemudian tadi juga selain soal korupsi yang juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto atau diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2024-2029, ada juga soal pembangunan indeks modal manusia, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% di tahun 2029. Kemiskinan ekstrim harus 0% pada 2026, yang kemudian beberapa hal ini akan dilakukan melalui salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang masuk dalam proyek strategis nasional. Kalau menurut Presiden Prabowo, proyek ini bisa menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi 0,86% di tahun pertama dengan modal APBN 71 triliun rupiah. Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi.